Sebelum masuk ke SIM RS, kita perlu login lalu memasukkan username dan kata sandi. Setelah login, kita masuk ke bagian utama SIM RS-nya. Bisa kita lihat, ini tampilan dashboardnya ada banyak berbagai fitur yang berhubungan dengan klinik atau rumah sakit trauma center sebagai contohnya. Untuk menambahkan fitur, kita harus masuk ke dalam opsi pengaturan. Setelah opsi pengaturan, untuk menambahkan fitur, kita pilih master data. Contohnya, kita menambahkan fitur pendaftaran, kita akan memasukkan data pekerjaan yang merupakan data pekerjaan dari klien atau pasien yang memungkinkan akan datang ke klinik atau rumah sakit. Kita ambil contohnya wira swasta, kemudian di sini kita bisa menambahkan lagi beberapa pekerjaan seperti wirausaha, pekerja kontraktor, dan sebagainya. Kemudian kita akan memasukkan data pasien. Data pasien ini merupakan jenis pasien yang akan ada di klinik atau rumah sakit trauma center, seperti jenis pasien umum ataupun BPJS jika bekerja sama dengan pihak BPJS. Dan apabila ada pasien asuransi maupun swasta ataupun perusahaan bisa kita tambahkan. Kemudian kita akan menambahkan fitur unit layanan. Kita masuk dan akan menambahkan jenis layanan apa saja yang tersedia di klinik atau rumah sakit trauma center. Contohnya poli bedah yang dimana menjadi unggulan di klinik atau rumah sakit kita. Kita akan masukkan jenis unit layanannya, kemudian kita bisa menambahkan unit layanan lainnya yang kita perlukan di dalam SIM RS ini. Setelah kita memasukkan unit layanan, kita akan memilih data dokter, di mana kita akan memasukkan dokter siapa saja yang akan melayani di klinik atau rumah sakit trauma center ini. Kita ambil contohnya dokter Andi. Selanjutnya kita isi data lengkapnya. Lalu kita masukkan form jadwal dokternya. Lalu kemudian kita masukkan form register dokter di bagian unit layanan. Lalu kita masukkan unit layanannya beserta nama dokter dan tarif layanannya. Kita ambil contohnya dokter Andi ahli bedah. Setelah kita memasukkan data dokter, kemudian kita masuk ke form data petugas jika ada petugas lain yang ingin kita sediakan di klinik. Contohnya seperti petugas Wianda. Lalu kita lengkapi data-datanya. Kemudian kita masuk ke master data bagian unit layanan, lalu kita lengkapi layanan-layanannya serta tarif layanannya. Setelah itu kita bisa mengisi data laboratorium jika di klinik atau rumah sakit kita tersedia laboratorium. Lalu kita bisa melakukan masukan dan mengisi datanya. Setelah selesai master data bagian unit layanan lab, kita akan masuk ke bagian radiologi dan kita juga lengkapi data-datanya. Kemudian di master data bagian apotik, di obat BHP yang perlu kita masukkan adalah nama obat, kemudian spesifikasi dari obat tersebut, kemudian kita masukkan satuan obat, jenis obatnya generik atau paten, dan sebagainya. Kita juga masukkan harga dasar dan harga jual yang akan kita gunakan. Kita dapat menambahkan jenis-jenis obat yang akan tersedia di klinik atau rumah sakit kita ini. Jika kita menyediakan obat racikan, kita bisa menambahkan jenis obat racikannya. Setelah selesai, kita akan memasukkan data supplier. Karena supplier ini merupakan perusahaan yang memberi stok atau pasokan obat-obatan di klinik atau rumah sakit ini. Contohnya kita akan masukkan nama suppliernya, PT Kimia Farma, dan kita lengkapi data-data dari supplier tersebut.
Setelah selesai dari bagian apotik dan supplier, selanjutnya kita masuk ke bagian pembayaran atau cara bayar. Nah, cara bayar ini tuh kita bisa memasukkan bagaimana cara pembayaran setelah selesai melakukan layanan di klinik atau di rumah sakit ini. Contohnya, cara bayar pertama itu bisa dilakukan melalui pembayaran cash ataupun transfer melalui kas bank. Selanjutnya, beralih dari data master pembayaran, kita masuk ke data master rawat inap yang terbagi lagi dari kelas, ruangan, serta bed. Untuk jenis kelas sendiri, kita bisa tentukan mau VVIP, VIP, kelas 1, 2, atau 3, tergantung dari klinik ataupun RS-nya. Setelah selesai menambahkan jenis kelas, kita akan menambahkan ruangan yang tersedia. Kita ambil contohnya seperti ruangan mahkota, kelas VVIP, dan juga seterusnya. Setelah selesai menambahkan data ruangan, kita akan menambahkan data bed yang akan dimasukkan di kelas berapa dan di jenis ruangan apa. Contohnya, kita ambil bed 001 dengan tarif 3 juta di kelas VVIP ruangan mahkota. Setelah kita memasukkan data-data di master data, kita cek semua fitur yang telah kita tambahkan tadi. Lalu kita uji coba login sebagai pasien rawat jalan.